Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Siswa-siswa kelas 3 yang hebat dan cerdas. Anak-anak, alhamdulillah kita ketemu kembali pada pertemuan pembelajaran online ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap ya untuk belajar? Jangan lupa persiapkan semuanya untuk menerima pembelajaran ini. Nah, jangan lupa untuk sarapan dulu ya. Dan juga tentu jangan lupa mandi sebelum belajar sehingga badan kalian bersih dan kalian lebih nyaman saat belajar. Mari anak-anak kita lanjutkan pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini adalah masih tema 2 ya. Sekarang sudah masuk subtema 3 menyayangi tumbuhan pada pembelajaran ketiga. Pembelajaran kali ini akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Itu pembelajaran yang akan disajikan dalam video kali ini. Yang pertama anak-anak, pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Ayo kita ikuti sama-sama. Ya, kita awali dengan ayo membaca. Nah, ini ada bacaan anak-anak. Bacalah teks berikut. Judul bacaannya adalah Hutan Bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Ini judul bacaannya. Mari kita baca sama-sama. Kalian simak atau kalian boleh mengikutinya ya, biar lebih paham. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Ini ya. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau.
bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Ya, itu anak bacaannya tadi ya sudah sangat jelas bahwa hutan bakau ini ya merupakan sabuk hijau di pinggir pantai atau di garis pantai. Ya. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, ini ada soal, ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama. Yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Dan selanjutnya, ini ada 5 pertanyaan. Seperti biasa anak-anak, nanti bisa kalian kerjakan di lembar tugas. Ya, baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, anak-anak. Ya, saat ini kita belajar matematika. Perhatikan dengan baik ya, anak-anak, pembelajaran matematika kali ini. Ayo berlatih. Ya, kita berlatih matematika. Nah, di sini perhatikan penjelasannya. Siti sedang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Ya, masih ingat ya garis bilangan pada pembelajaran sebelumnya, dan kalian juga sudah belajar bagaimana cara membuat garis bilangan. Ingat caranya, kalau lupa bisa dipelajari kembali. Nah, ini Siti tadi mengumpulkan daun, ya, mengamati daun dan mengukur daun pohon bakau. Ini ada 2 buah daun yang diukur dengan menggunakan garis bilangan. Daun yang pertama diukur. Ini panjangnya, ingat mengukur panjangnya mulai dari 0. Ya, kita hitung sama-sama ya, sampai batas ini. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, ternyata panjang daun yang pertama ada 4 satuan. Dilanjutkan panjang daun kedua. Nah, ini nanti diukur 2 daun ini jumlahnya berapa. Daun kedua, nah ingat tadi daun pertama sudah kita ukur, yaitu ada 4 loncatan, ya 1, 2, 3, 4, yang artinya 4 satuan. Untuk mengukur daun kedua berarti dimulai dari langkah terakhir. Langkah terakhir tadi bertepatan dengan angka 4. Ya, baik, kita mulai. Dari angka 4 ya, kita hitung berapakah panjang daun kedua ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 langkah. Ya, ternyata daun kedua ini memiliki 5 langkah. Kalau daun pertama memiliki 4 langkah, maka panjang daun pertama 4 satuan. Daun kelima berapa? Karena ada 5 langkah, maka daun kelima memiliki ukuran 5 satuan. Coba kita hitung lagi ya, yang daun kedua. Mulai dari 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 langkah. Maka panjang kedua daun anak-anak dapat ditulis ya. Ya, panjang kedua daun itu adalah berapa? 9. Ya, bagaimana menulisnya? Menulisnya adalah 4 ditambah 5. Kenapa 4 tambah 5? Daun yang pertama ini 4 satuan. Daun yang kedua ini 5 satuan. Nah, maka hasilnya 9. Dari mana? Dilihat dari langkah terakhir. Ya, langkah terakhir adalah angka 9. Ya, jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9.
ditulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ya, begitu anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini ada soal. Ya, dilihat. Yang pertama 9 tambah 5. Ini artinya apa? Yang pertama 9 langkah. Langkah pertama dimulai dari berapa? Angka 0, ya. Ingat-ingat ya, langkah pertama dari angka 0. Yang kedua 5. Dimulai dari berapa ini? Maka dimulai dari langkah yang terakhir ya, dari langkah pertama tadi dibuat sebuah garis bilangan ya. Terus kita hitung 1, 2, 3 sampai 9. Yang kelima dihitung langkahnya dari berapa? Dari 9 sampai menuju ke 5. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Nanti akan ada penjelasan tersendiri untuk yang nomor 1 ini ya, akan ada dibuatkan video pembelajaran ya untuk cara menghitung langkah yang pertama ini. Soal yang pertama, soal 2, 3, 4, 5 bisa kalian kerjakan sendiri. Baik. Ya. Nah, berapa panjang garis bilangannya? Anak-anak untuk menentukan panjangnya bisa dihitung dari bilangan yang ada di sini, ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Ya, sekarang anak-anak kita pelajari SBDP. Ya, anak-anak di SBDP ini kita pembelajaran adalah ayo berkreasi. Ya, nanti kalian membuat sebuah karya ya. Baik, kita perhatikan apa karya yang akan kita buat. Di sini ada penjelasan. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Nah, amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Ya, Nana, pada contoh kali ini nanti akan diberikan contoh bagaimana gambar hiasan dekoratif atau gambar dekoratif ya, bentuk tumbuhan diambil dari salah satu bagian tumbuhan yaitu daun ya. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat kembali apa itu gambar dekoratif atau gambar hiasan dekoratif. Ini ada pada pembelajaran tema 1. Nah, ya, masih ingat? Kalau lupa kita pelajari lagi sampai diingat-ingat ya. Hiasan dekoratif itu ada 3 unsur. Nah, ini yang paling utama, yang paling penting ya. Yaitu ada garis, warna, dan bentuk. Nah, ini yang ada di sini ini contoh dekoratif ya. Ini juga bentuk dekoratif, ini juga bentuk dekoratif. Karena terdiri dari apa? Ada garis, ada warna, ada bentuknya. Nah, ini juga begitu ya. Nah, tapi saat ini yang akan kita pelajari adalah dekoratif bentuk tumbuhan. Nanti akan diambilkan contoh ya bentuk dekoratif tumbuhan dari bagian tumbuhan yaitu daun ya. Yang jelas anak-anak unsur-unsur hiasan dekoratif yang harus diperhatikan adalah ada garis, ada warna dan ada bentuk. Ya, itu nanti akan menjadi gambar atau hiasan dekoratif. Bagaimanakah contohnya? Ya, berikut ini contohnya. Nah, ini anak dekoratif bentuk daun. Ya, ini semua adalah dekoratif bentuk daun ya. Garis-garisnya membentuk daun ya. Disusun ya sehingga menjadi sebuah gambar hiasan. Ini ada garis ya, ada warna dan memiliki bentuk. Nah, ini ya. Bermacam-macam bentuk ya dirangkai menjadi sebuah hiasan. Contoh berikutnya yang ini
Nah, kalau kalian perhatikan anak-anak, di sini semua adalah bentuk daun, ya. Kalian boleh juga menggunakan bentuk daun pohon bakau seperti tadi yang ditunjukkan oleh Siti, boleh ya. Misalnya daun bakau disusun begini, diberi warna. Nah, maka akan menjadi bentuk dekoratif atau hiasan dekoratif. Ya, anak-anak, ini contoh ya. Nanti juga boleh kalian jadikan contoh untuk tugas ya, gambar dekoratif daun ini boleh atau kalian boleh berkreasi sendiri. Ini untuk tugas SBDP ya, anak-anak ya. Ya. Ya, baik anak-anak. Saya kira itu pembelajaran untuk kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.